Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang rindu hari ini masuk dalam hadirat Tuhan, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Berapa banyak kita yang bersuka cita hari ini, boleh beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya percaya kita yang datang hari ini, kita yang hadir di tempat ini, karena kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, buat hari yang luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kami umat-Mu. Buat kesempatan yang manis ini, buat waktu-Mu yang indah ini Tuhan. Kami boleh hadir, kami boleh sampai ke tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa segenap hidup kami Bapa. Kami mau taruh di hadapan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mengangkat puji-pujian kami, ucapan syukur kami hanya bagi Tuhan yang kami sembah Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau ya Tuhan, turunlah perkenanan-Mu di atas setiap kami, di tengah-tengah setiap kami, masuk ke dalam setiap hati kami dan tinggal di dalam hati kami. Kami rindu menyambut hadirat-Mu dengan penuh sukacita, dengan segenap hati dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hadirat-Mu bersama-sama. Haleluya, haleluya, amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, membuka hati kita bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Ku yakin saat Kau berfirman, katakan ku menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga.
berbuat karena Engkau menopang setiap kami Bapa. Oh inilah kerinduan setiap hati kami Tuhan. Mari Engkau yang rindu memuji Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu bersama-sama Bapak Ibu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipuji. Lebih lagi katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan mari sama-sama setiap kita yang meyakini mukjizat Tuhan masih ada bagi setiap kita, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Yes, Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Oh bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Saya rindu jemaat Tuhan saja sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan hanya bagimu. Bagi Tuhan
ucapan syukurku lagi Dia. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Agung besar namanya, Yesus. Oh Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang besar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh kami percaya Tuhan kami lebih besar dari apapun di dunia ini. Haleluya, mari terus menyembah Tuhan. Angkat suara, buka hatimu, rasakan hadirat Tuhan mengalir saat ini. Memenuhi setiap hati, memenuhi setiap jiwa. Yesus hadir. Segenap hati mau terus menyembah Tuhan Allahku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kami Bapa, kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau mengalami Engkau di dalam setiap hidup kami Bapa. Ajarlah setiap kami untuk tetap tenang dan mengandalkan Tuhan. Kami tahu apapun kondisi kami, apapun rintangan yang sedang kami alami, Tuhan tetap setia bersama dengan kami. Oleh karena kuasa darah-Mu, karena kuasa-Mu yang besar yang telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap beban kami saat ini. Kami mau berfokus menyembah Tuhan. Kami mau berfokus menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan saat ini. Kami yakin Tuhan, mukjizat-Mu masih ada bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi menyembah Tuhan. Kami rindu lebih lagi merasakan hadirat Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Mari sama-sama terus kita membuka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau nyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Kuasanya tak lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kau yang percaya kau telah menang, sama-sama angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Satu kali lagi dengan segenap hati. Punya Tuhan yang sungguh besar, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang siap menerima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, yang telah menjadikan setiap kita umat pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu dahsyat memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Saat ini kami rindu lebih lagi Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian, lewat tarian dan sorai-sorai kami. Biarlah sukacita yang daripada surga-Mu memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sekali lagi dong shalom. Berapa banyak antara kita yang rindu memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh berikan sorai-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya apapun kondisi kita, mau saat kita lemah, saat kita kuat, atau saat kita sedang dalam kesusahan, saya percaya ada satu pribadi yang setia bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang sepakat dengan saya, boleh sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan yes. Yes. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan satu kali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Siapa namanya Bapak Ibu? Namanya
Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Mari lambaikan tanganmu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Satu kali lagi serukan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Di sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya percaya setiap kita rindu menari buat Tuhan, amin. Belum lelah memuji Tuhan kan Bapak Ibu Saudaraku? Kalau gitu katakan kiri kananmu, jangan lelah memuji Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
percaya kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, amin. Pandang kiri kananmu dengan kasih, dengan manis, baru sama-sama katakan, kau sahabatku. Ayo dong, jangan malu-malu. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi lebih sweet, katakan lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Yang suami istri boleh rangkulan, yang cowok-cowok juga boleh rangkulan. Katakan lagi, kau sahabatku. Kau sahabatku, Jangan malu-malu dong Bapak Ibu Saudaraku. tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Siap-siap semua bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mana sahabatmu? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sorai-sorai bagi Tuhan. Haleluya, semua bersukacita, amin. Saya mau tanya dulu, semua menganggap kiri kanannya sahabat dan saudara, amin? Amin. Kalau gitu, sebelum duduk, katakan kiri kananmu, aku mengasihimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang Mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau telah mengirimkan setiap anak-anak-Mu ke tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi setiap mereka satu persatu ya Tuhan. Kau berkati pertumbuhan mereka, Kau berkati masa kembang mereka Tuhan. Biarlah Kau ajar mereka Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Kau akan memberkati setiap orang tua mereka Tuhan yang telah membawa setiap anak-anak ini ke tempat, ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya mereka rindu Tuhan, anak-anak mereka belajar menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Kau juga berkati Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu, biarlah kiranya Kau berkati, Kau berikan kesabaran Tuhan agar mereka bisa mendidik anak-anak ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Mari yang kita memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita kami sungguh penuh karena hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu memberikan korban persembahan kami yang pertama. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu memberi dengan segenap hati kami. Haleluya. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup
rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat
Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu, merasakan urapan-Mu. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, Kau sudah tuntun setiap langkah kami hingga saat ini. Kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tapi kami boleh merasakan berkat limpah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau membuka hati kami buka telinga kami. Kita semua siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Minggu ini minggu prapaskah ya, menjelang Paskah. Tapi saya nggak mau mengkhotbahkan tentang Paskah. Soalnya apa? Di depan kita ada 5 jiwa yang akan dibaptis. Prapaskah. Nanti khotbah soal Paskah nanti Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tapi ini untuk pembuka aja. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pelayanan di tempat ini. Yang sudah dengan jerih lelah yang luar biasa, sekarang mulai menampilkan upgrade yang terbaik. Musik meningkatkan talentanya dengan luar biasa, tim musik. WL juga dengan luar biasa. Juga tim tamborin yang baru dibentuk. Mereka dengan kerja keras, berlatih seminggu 2 kali, 3 kali. Luar biasa. Itu harga yang harus dibayar mengikut Tuhan. Jadi yang masih belum terlibat dalam pelayanan, masih terbuka pelayanan di tempat ini. Ada amin? Jangan hanya kita berpangku tangan atau diam, nggak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nanti kalau kita butuh sesuatu ke Tuhan, Tuhan juga lipat tangan, nggak mau turun tangan memberkati kita. Ada amin? Pergunakan talenta dengan sebaik-baiknya. Juga multimedia, udah berjuang dengan luar biasa. Sehingga kita bisa live, walaupun gak ada yang nonton gak masalah. Yang nonton Tuhan Yesus yang di sorga, amin. Tapi saya percaya tiap-tiap live kita luar biasa, banyak yang nonton, apalagi TikTok kita luar biasa, banyak yang terberkati dengan live-live kita ini. Saya berikan apresiasi buat peningkatan yang luar biasa, karena saya percaya melalui peningkatan yang diizinkan Tuhan, kita mau dirubah, kita mau dibentuk, saya yakin percaya, pelayanan di tempat ini semakin berkembang, banyak jiwa dimenangkan, sehingga gereja kita boleh berdampak bagi orang-orang sekeliling kita. Saya menunggu sekarang tim doa, supaya dapat berdoa dengan luar biasa, bisa berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Saya juga merindukan untuk tim diakonia kita bekerja dengan maksimal. Ya, selama ini tim diakonia hanya digantungkan sama saya sebentar lagi akan membentuk tim diakonia yang akan mencari jiwa-jiwa yang layak untuk kita bantu. Ya, kalau kita nggak bergerak siapa lagi? Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi yang mau bergerak, mau digerakkan Tuhan, kita sama-sama memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui talenta yang kita miliki. Kalau kita punya kelebihan dana, kita salurkan melalui diakonia. Kita punya tenaga untuk jadi penari atau boleh masuk ke tim tamborin. Yang punya suara yang bagus bisa masuk ke tim departemen musik, atau yang bisa main musik silakan, terbuka. Ya, karena ladang udah menguning, toyan banyak, maka saya minta kepada yang empunya tuayan yaitu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah mengirimkan tim-timnya yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Hanya orang-orang yang percaya dengan iman, yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendapatkan mujizatnya. Bagaimana engkau mau mendapatkan mujizat sedang hatimu tidak percaya? Ya, hati-hati, hatimu tidak percaya. Iblis setan kadang mengizinkan kita duduk di gereja, duduk diam. Tapi kita duduk di gereja, tapi hati kita masih mendua.
Nggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itu yang iblis mau. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan maunya, Tuhan itu pencemburu. Dia maunya semua yang ada di gereja ini menjadi milik Kristus. Jadi nggak ada keraguan-raguan lagi atau nggak ada yang nggak apa-apa, minggu ke gereja, nanti hari-hari biasa menyalurkan hobi-hobi yang nggak betul. Itu nggak boleh ya. Sekali kita kenal Yesus, kita selamanya milik Yesus. Bagaimana engkau mau mendapatkan mujizat sedang hatimu tidak percaya atau kepercayaanmu suam-suam kuku? Ada yang tahu suam-suam kuku? Nggak dingin, nggak hangat, ya. Jadi hidupnya datar aja, melandai, pasif. Ada kegiatan gereja ya nggak mau ikut, pokoknya minggu datang. Puji Tuhan sih minggu udah datang ya. Ada yang datang 1 tahun 1 kali, cuma Natal aja. Ada yang 2 kali, Natal sama Paskah. Ya, hati-hati, jangan punya mental yang suam-suam kuku. Atau hanya setengah-setengah, antara percaya atau tidak. Ingat, mujizat itu masih ada sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus telah mati di atas kayu salib, itu adalah mujizat. Mujizat anugerah kita, keselamatan kita, dia menebus dosa kita. Ya, itu masih terjadi saat ini. Jadi, ayo, bangkitkan semangatmu. Jangan suam-suam kuku, percaya, andalkan Tuhan, hidupmu dibenarkan. Nggak usah takut, kadang-kadang kita dihantui dosa-dosa masa lalu, ketakutan-ketakutan masa lalu. Aku dulu begini, begitu, aku begini, ini. Itulah yang dilakukan pendakwa. Siapa pendakwa kita? Pendakwa kita adalah kuasa-kuasa gelap iblis. Itu mendakwa kita, masa lalu kita. Kau sok jadi anak Tuhan, padahal kelakuanmu begini, itu pendakwa. Jadi kalau kita udah percaya Tuhan, kita yakin sama Tuhan, lupakan masa lalu. Ya, dosa-dosamu sudah diampuni, semerah kirmis sekalipun akan diputihkan seputih salju. Ada amin? Jadi jangan tersandra oleh dosa-dosa masa lalu. Coba kita buka Wahyu 3, 15-16. Kita buka ayat kitab Wahyu, pasal 3, ayatnya 15-16. Kita baca sama-sama ya. Ayo, 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hati-hati ya. Kalau kita nggak ada api mula-mula lagi, kita nggak ada semangat lagi mengikuti Yesus, Tuhan berbicara, aku akan memuntahkan engkau. Karena engkau nggak layak kepada Tuhan. Jaga terus kasihmu, api mula-mulamu. Hidupmu harus panas. Ya, kalau dingin sekalian katanya. Kalau nggak mengenal Tuhan sekalian keluar. Kalau kita masuk dalam pasukan kerajaan sorga, kita harus panas, berapi-api, semangat. Ada api Roh Kudusnya akan menuntun kita, memberkati kita. Ada amin? Kalau kita som-som kuku, ingat-ingat, akan dimuntahkan. Tuhan gak akan membela kita. Karena kita juga gak mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kita nggak mau membangun imam kita betul-betul percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi hati-hati. Som-som kuku antara percaya dan tidak percaya. Nah, bila kita ingin mendapatkan mujizat yang dari Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama yaitu tadi, kita harus percaya 100%. Tanda percaya apa? Ya sebentar lagi yang sudah dilakukan oleh 5 saudari kita ya, saudara-saudari kita, yang udah mulai percaya 100% kepada Tuhan dengan apa? Dengan tanda. Tanda apa? Dibaptis. Ya. Baptis. Baptis itu dari kata baptisu. Baptisu kalau gereja kita meyakini dengan selam atau ditenggelamkan. Baptisu.
Itu tanda iman kita. Nanti setelah dibaptis dengan air, maka Yesus sendiri akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Tenang aja, bentar aja ini nanti. Biasanya 10 hari setelah Paskah, nanti ada baptisan Roh Kudus. Ya, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu nanti kita diteguhkan. Jadi kita dibaptis bukan hanya dengan air, tapi juga dibaptis dengan Roh Kudus. Ada amin? Itulah yang membuat kita kuat. Karena apa? Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, dimateraikan dengan Roh Kudus, tanda bukti cinta kita dibaptis dengan air, Tuhan akan memateraikan kita dengan Roh Kudus. Kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi anak-anak kesayangan. Yang terutama nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan. Ada amin? Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita percaya 100% tadi ya. Ada juga yang bimbang dan ragu. Orang yang bimbang dan ragu seperti kapal yang diombang-ambingkan di laut tanpa tujuan. Kompasnya hilang, ya. Jadi berputar-putar ke sana aja. Seperti bangsa Israel yang 40 tahun berputar-putar di padang gurun karena mereka tetap percaya Tuhan, juga percaya Mamon. Jadi hidupnya diombang-ambingkan. Juga masih percaya dengan penyembahan-penyembahan berhala. Itulah hidup yang enggak dikehendaki oleh Tuhan. Kita enggak boleh suam-suam kuku kembali. Nah, tokoh Alkitab yang pernah ragu-ragu ya atas mujizat yang diberikan Tuhan. Kalau kita udah percaya Tuhan, kita percaya 100% dengan Tuhan. Kita pasti percaya dengan mujizatnya yang sudah dibuat. Tapi bahkan muridnya sendiri pun ragu dengan mujizat Tuhan. Udah nampak di depan mata, udah dilakui, udah dialami, tapi masih ragu. Contohnya siapa? Petrus. Dia ngomong, waktu Yesus berjalan di atas air, murid-murid ketakutan, dikira hantu. Hantukah itu? Padahal enggak, ini aku Yesus. Kalau itu Yesus, suruhlah aku berjalan kepadamu. Yesus bilang, welcome, ayo datang. Akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Dia berjalan, bisa berjalan. Tapi karena tertiup oleh angin sepoi-sepoi, terus dia merasa dinginnya air di kakinya. Wah, kepercayaannya pada Tuhan bimbang. Akhirnya mujizat enggak terjadi. Udah dilakui loh ya, udah menerima mujizat, bisa berjalan di atas air. Katakanlah jalan 15 langkah atau 20 langkah, udah berjalan di atas air. Udah menerima mujizat itu. Tapi karena keraguan-raguannya, karena kebimbangan hatinya, maka Petrus tenggelam. Padahal ada Yesus di depannya. Hidup kita sering seperti itu. Kita udah diberi mujizat Tuhan. Kita udah bersandar sepenuhnya pada Yesus, Yesus ada di depan kita, tapi kita masih meragukannya. Jadi jangan salahkan kalau kita nggak bisa menerima mujizat. Karena apa? Kita masih ragu. Kita doa, berkati aku hari ini, kami percaya Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas kami. Amin. Udah amin, dalam hati timbul, apa iya ya? Apa mungkin? Enggak mungkin lah itu, padahal Tuhan udah mau mengirimkan berkatnya ini. Enggak jadilah, orang imannya aja seperti itu. Ya, ingat-ingat, hati-hati. Kalau kita doakan, doa orang benar, bila dengan yakin dan percaya didoakan sungguh-sungguh, pasti terjadi. Ya, kuasanya besar. Doa orang benar kuasanya besar. Inilah yang kepingin Tuhan ajarkan sama kita. Tapi seringkali keinginan Tuhan itu seperti apa? Benih. Seperti saya ini menabur benih Tuhan. Saya dipakai Tuhan untuk menaburkan benih Tuhan. Tapi benih ada yang tumbuh bermacam-macam tempat. Kita semua ini wadahnya ya, semua ini pot-potnya ya. Jadi benih ini ditaruh di tanah yang bebatuan. Maka benih ini akan mati, enggak bertumbuh. Ada yang di atas batu tapi ada tanahnya sedikit, tumbuhnya enggak bisa besar, kerdil, tapi enggak tertanam kuat juga, gampang tercabut. Ingat bentar lalu meninggalkan Tuhan. Terus ada lagi benih yang mana? Benih yang
Di tanah yang subur, betul-betul tanah subur. Tapi juga di sampingnya ada ilalang yang menghimpit pertumbuhannya. Ya, jadi benih ini pun kalah bersaing dengan apa? Dengan kuasa gelap, dengan kuasa-kuasa iblis ini akhirnya terhilang juga benih ini, akhirnya mati juga. Yang diinginkan Tuhan adalah benih yang tertanam di tanah yang subur. Buktinya apa kalau dia bertumbuh di tanah yang subur, dia akan besar, dia akan berakar kuat, dia bertumbuh bahkan berbuah. Apa hasilmu mengikuti Yesus? Yesus bilang, dilihat dari buahnya, dari pertumbuhan kita. Kalau kita bertumbuh, kita pasti menghasilkan buah. Ya, kalau kita bertahun-tahun ke gereja tapi nggak pernah bawa buah, menghasilkan buah, hati-hati nanti dimuntahkan sama Tuhan. Jadi kita harus menghasilkan buah. Karena itu rencana agung Tuhan datang ke dunia ini menjadikan seluruh bangsa muridnya. Kalau kita nggak mau dipakai, Tuhan bisa memakai orang lain. Hati-hati ya, kita harus betul-betul taat sama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Dengan menceritakan aja kebaikan Tuhan yang kita alami, kita udah menabur, mulai menabur. Pertumbuhan biar Tuhan nanti yang memberi. Yakin? Kalau Tuhan yang memberi pertumbuhan, nanti berbuah lebat, berlipat kali ganda. Coba kita buka di Matius 14:31. Petrus tenggelam karena kebimbangannya ya, hati-hati ya. Kita jangan seperti Petrus, harus percaya sampai dimarahi sama Tuhan. Kenapa engkau masih ragu dan bimbang terhadap kepercayaan Petrus ya. Matius 14 ayat 31, udah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, kalau berdoa minta apapun yakin percaya. Iman adalah sesuatu yang belum terjadi, itu namanya iman. Kita beriman, ya kita mengharapkan sesuatu yang belum terjadi, kita imani, ya itulah iman. Yakini pasti kita dapat. Contohnya yang sekolah, kepingin apa-apa. Kepingin jadi polisi, imani. Belum jadi, imani, jadi polisi. Nanti itu yang kamu dapat. Kalau nanti kau imani, aku jadi polisi, imani. Tutup mata, beriman, kuat. Buka mata, apa mungkin ya? Aku kan pendek, aku nggak bisa berenang. Aku begini, begitu, ya lengkapi. Kalau kau nggak bisa berenang, belajar berenang. Kalau kau larimu nggak kuat, belajar lari yang kuat. Latihan terus tiap hari, lengkapi. Iman tanpa tindakan adalah mati. Kita beriman harus bertindak. Wujudkan apa yang kita imani. Jalankan apa yang kita maui. Ada amin? Semangat? Jangan ragu-ragu ya. Jangan seperti Petrus, sudah menerima mujizat, tapi dia ragu, akhirnya mujizatnya enggak terjadi lagi. Kalau kita udah beriman, kita yakin bisa berjalan di atas air, yakin sampai kita jumpa dengan Yesus, sampai kita dipegang oleh Yesus. Jangan dipegang, ditolong karena tenggelam, balik lagi iman kita nol lagi. Jika kita memang mau mengharapkan mujizat dari Tuhan, ya, marilah kita belajar untuk percaya, yakin dengan iman, dengan tidak ragu. Mujizat itu terjadi pada kita yang membutuhkannya. Sebab mujizat itu tetap ada dari zaman dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Keraguan timbul karena apa? Karena ada gejolak batin kita kadang. Ada gejolak dalam apa? Pikiran kita. Itu tadi, apa mungkin? Nah, itu buang, kata-kata apa mungkin. Soalnya Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan bergejolak dalam hatimu. Kalau kalian ragu-ragu, nggak percaya dengan janji firman Tuhan, iman yang percaya sama Tuhan, hidup kita nggak akan tenang. Udah berdoa pun nggak tenang, karena masih nggak percaya. Bertanya-tanya, apa betul itu Tuhan? Apa betul itu dari Tuhan? Apa betul itu mujizat Tuhan? Kita masih meragukan. Yakini aja. Amin.
Yakobus 1 ayat 8. Masih ada yang puasa sampai hari ini? Angkat tangan. Oh banyak juga ya. Termasuk saya ini ya, maafkan ya. Saya nggak bisa agak teriak karena nanti habis suara saya. Kita puasa masuk hari yang ke berapa ini? 16 ya? 14. Kita nanti rencana 21 sampai pasca nanti selesai. Sampai sebelum Idul Fitri lah kita selesai puasa. Inilah kita lakukan untuk apa? Untuk melatih iman kita, iman percaya kita sama Tuhan. Tuhan mau melihat sampai di mana kita mau mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Tubuh kita yang hidup ini. Tuhan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus, hidup dan tak bercacat padamu. Kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita melatih setahun sekali untuk doa puasa. Ibadah puasa kita lakukan. Ditambah lagi lebih bagus. Kalau ada masalah doa, seperti Esther ya. Doa Esther kalau tahan, 3 hari 3 malam kita nggak makan, nggak minum. Itu doa terobosan. Kalau ada masalah yang nggak bisa dilakukan dengan kenyataan, kita bawa ke alam roh, kekuatan kita di roh. Doa, puasa, Esther, 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Soalnya sampai hari ini nggak ada yang bisa doa seperti puasa seperti Tuhan Yesus atau Musa, 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum. Masih belum terbukti manusia ya. Tapi kita nggak usah nyoba lah, biar itu bagiannya Tuhan. Kita bagiannya manusia, maksimal cukup aja. Puasa Esther, udah dilakukan Esther mampu, kita percaya. Kalau kita mau, kita mampu. Banyak kok orang-orang yang puasa Esther itu dijawab. Tapi kadang-kadang lucu juga, kita berdoa untuk masalah kita berpuasa untuk masalah kita, jawabannya bukan masalah kita. Jawabannya masalah orang lain malah. Ditaruh, oh ini begini. Saya pernah itu lakukan kayak gitu. Berdoa, bukan jawaban kita yang dapat, tapi jawaban orang lain. Oh orang lain nanti itu begini-begini, kita bisa melihat kayak videonya itu ceritanya. Itulah yang dibilang nubuatan. Masa yang akan dilakukan orang itu, kita bisa mendapatkannya. Kadang-kadang Tuhan nggak mengizinkan, masalah kita tahu sendiri nggak boleh. Kita harus tahunya masalah orang lain. Ada yang seperti itu? Pernah mengalami? Belum. Coba nanti puasa Esther ya, nanti kan dapat nanti. Kalau mau dibuktikan. Oleh karena itu, Yakobus sudah dibaca belum ya? Kita baca aja ya, lupa saya. Yakobus 1 ayat 8. Kita baca. 3, 2, 1. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ulangi lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati itu apa? Dengan hobi kita, dengan mamon, dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu mendukakan hati Tuhan. Kita mendua hati. Ya. Jadi Tuhan enggak suka itu. Oleh karena itu supaya tenang hidup kita dan tidak ragu-ragu lagi, di sini sudah ada saudara-saudara kita ya. Udah enggak ragu lagi mengambil iman terbaik untuk dibaptis. Mereka udah enggak mendua hati lagi. Amin. Yakin, percaya? Terima Yesus, ada kuasa mujizat dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus. Nanti Pentakosta kita baptis lagi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saudari-saudari semua ini menjadi milik Kristus. Tercatat namanya di kitab kehidupan. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16 kita baca 3, 2, 1. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi omong kosong kalau kita ngomong percaya Tuhan, kita pengikut Kristus, kalau kita nggak mau dibaptis. Berarti itu kita masih mendua hati, terombang-ambing. Dengan apa? Keyakinan yang lama atau kepercayaan yang lama, atau nggak ada kepercayaan diri untuk menerima Yesus sepenuhnya. Ini yang berbicara firman Tuhan. Saya nggak menakut-nakuti. Siapa yang nggak mau dibaptis akan dihukum. Jadi di sini saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang belum dibaptis, ambillah keyakinan dan minta dibaptis sebagai tindakan iman kita. Supaya apa? Supaya nama kita nanti tercatat juga di kitab kehidupan. Dan kita bisa menjadi milik Kristus sepenuhnya. Sehingga kita, kalau kita udah percaya, udah dibaptis, nanti dibaptis dengan Roh Kudus, tanda-tanda akan menyertai kita. Tanda-tanda seperti apa? Ayat selanjutnya 17 dan 18. Kita baca yuk. Inilah kalau kita percaya, kita dibaptis, menerima urapan Roh Kudus, menerima baptisan kudus, ini yang akan mengikuti kita, menyertai kita. Ayo kita baca. 3, 2, 1. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah kalau kita percaya, kita dibaptis, kita akan menerima tanda-tanda ini. Itu janji Tuhan. Kita meletakkan tangan kita pada orang sakit itu akan sembuh. Ada kuasa-kuasa gelap, kita tumpang tangan, kuasa gelap itu pergi. Jadi kita nggak usah ragu lagi, kita nggak usah takut lagi, karena kita udah dimateraikan dengan Roh Kudus. Ada amin? Yang dibaptis? Siap menerima mujizat Tuhan ini? Yakin percaya, jangan kendor kepercayaanmu. Ini baptisan ini seperti kartu tol ya. Kita masuk kartu tol, semalam saya ingat ada undangan di Siantar, kita masuk tol, kartu, kalau ada kartu itu baru kita bisa lewat jalan tol. Kalau nggak ada kartu itu nggak bisa lewat jalan tol. Apakah dengan kartu itu saya udah dapat tiba di Siantar? Enggak ya. Kita dapat kartu tol, kita masuk ke tol. Selanjutnya juga hidup kita ini harus betul di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh melanggar lampu-lampu lalu lintas. Kecepatannya 100 ya kita lari 100, jangan lebih dari 100. Ya, ada garis lurus, jangan kita potong ya. Atau mengemudi dengan betul dan baik. Itu ada aturan-aturannya. Begitu juga kekristenan. Kekristenan ada aturan-aturannya yang mengikat kita. Kita harus hidup lebih kudus. Kita hidup lebih seturut kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jangan diombang-ambingkan lagi seperti khotbah pembuka saya tadi. Jangan diombang-ambingkan. Kita tetap yakin. Karena apa? Dengan kunci yang sudah kita dapatkan ini, kartu tol yang kita dapatkan, akses ini, kita jalan menuju ke sorga. Tapi banyak juga orang udah pegang kartu tol tapi nggak sampai ke tujuannya. Karena apa? Mengalami ban kempis atau rusak mobilnya di tengah jalan, ya, kecelakaan karena nggak memperhatikan, atau lengah karena ngantuk atau dan sebagainya. Kita nggak boleh ngantuk. Ikut Tuhan, semangat. Ya, harus berapi-api hidupnya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yakin percaya kalau kita bisa menjalankan semua instruksi-instruksi dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, kita akan sampai ke garis akhir, kekekalan di sorga. Amin. Ini pas buat kita semua. Kalian mendapatkan pas untuk masuk kerajaan sorga. Tanpa dibaptis nggak bisa kita masuk kerajaan sorga. Firman Tuhan yang berbicara. Bukan Pak Jo ya, firman Tuhan yang berbicara. Jadi kalau kita udah menerima itu, kita baca lagi yuk. Supaya kita tahu apa kuasa yang kita dapatkan setelah kita dibaptis. Markus 16, 17, 18 ini. Kita ulangi ya, dengan suara yang kuat. Tuhan mau dengar ini, ikrar kita ini. Ini jaminan Tuhan ini. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tanda-tanda ini
akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Berarti kalau kita percaya Tuhan, kita udah dimateraikan dengan Roh Kudus, kita udah dibaptis dan dimateraikan dengan Roh Kudus, kita mempunyai kuasa. Kuasa apa? Bahkan Tuhan berbicara, kuasa lebih besar dari apa yang telah aku lakukan. Itu ada firman yang lain Tuhan berkata seperti itu. Jadi kalau kita udah menjadi percaya jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan satu-satunya Tuhan kita nggak perlu takut apapun juga yang kita alami, yang kita hadapi. Karena apa? Semua percobaan, semua badai kehidupan ini kadang-kadang diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk naik level kita, supaya lebih tinggi. Kalau kita mau masuk ke kepolisian, kita harus diuji dulu. Dilatih dulu mental kita, kuat enggak? Siap enggak jadi itu? Tuhan pun begitu. Kalau kita udah menyelesaikan ujian kita, yakinlah ujian semakin berat, berarti kita semakin tinggi diangkat Tuhan. Ada amin? Terima kuasa mujizat. Mujizat masih ada sampai ini, percayalah. Kalau kita udah percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, hidup kita milik Kristus. Tandanya apa kita milik Kristus? Kita harus berakar, bertumbuh, berbuah. Hasilkan buah ya. Deborah hasilkan buah. Semua yang di sini jangan lupa harus menghasilkan buah. Tertanam dulu kuat di sini. Mulai belajar pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Siap itu kita berbuah. Kita menangkan keluarga kita. Kita menangkan orang-orang sekeliling kita. Tuaian banyak. Penuainya sedikit, ya. Jadi kita harus siap dipilih Tuhan menjadi penuai air zaman. Ada amin? Saya panggil tim musik WL untuk maju ke depan. Jadi hidup kita harus dimenangkan untuk Tuhan. Kita harus percaya semuanya pada Tuhan, jangan mendua hati, jangan suam-suam kuku. Ya. Terus ikuti seluruh kegiatan di gereja ini. Khususnya nanti ada retreat. Kita nanti di sana akan ada ibadah padang, melatih iman kita, ada doa pagi, ada van-vannya juga, jalan-jalan di tengah hutan. Supaya kita bisa merasakan ciptaan Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan, bisa merasakan keheningan di tengah-tengah hutan. Ya, siapa yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seperti Tuhan mengambil waktu 1 hari ke Taman Getsemani, kita juga mengambil waktu untuk kita jalan-jalan. Kita nggak usah sendiri, kita berombongan, kita jalan-jalan di tengah hutan. Saya pernah itu, saya jalani. Makanya saya kepingin membagikan pengalaman yang saya dapatkan. Nanti di tengah-tengah hutan itu, kita akan duduk di situ, ada air terjun kecil, air terjunnya. Airnya bening di situ, kita makan nasi bungkus yang disediakan oleh pemandu kita. Ya, tapi di sana saya pesan, soalnya apa? Jangan sampai mempermalukan gereja kita ya. Kalau buang sampah jangan sembarangan, masukkan tas, nanti dimarahi kita sama yang di hutan itu, penjaga-penjaga itu ya. Harus ada disiplin. Kita anak-anak Tuhan pasti disiplin. Orang Kristen hidupnya teratur, disiplin. Ya, ikuti retreat ini. Ini akan menguatkan kita. Kita akan belajar hidup dengan alam, belajar mengenal kebaikan Tuhan melalui alam ini, melalui ibadah-ibadah yang akan dibuat sedemikian rupa oleh tim panitia. Saya percaya itu akan mengingatkan kita kembali akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, akan kebesaran Tuhan atas dunia ini, sehingga kita bisa diberikan kenikmatan untuk menikmati ciptaan Tuhan. Ada amin? Ayo kita nyanyikan yuk. Oleh Karena kemurahan Tuhan ku ada
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku dari awal. oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak yang baik, hamba sudah menaburkan kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberi pertumbuhan. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami tidak menjadi suam-suam kuku, tapi kami boleh tetap mengandalkan Engkau, percaya kepadamu. Kami percaya mujizat-mujizat yang sudah Kau berikan kepada kami percaya Tuhan. Melalui mujizat-mujizat ini Tuhan, hidup kami semakin dikuatkan. Melalui kebenaran-kebenaran yang kami terima ini Tuhan, kami boleh berakar kuat, bertumbuh, bahkan kami bisa berbuah lebat, menghasilkan buah untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis siang hari ini Tuhan. Kami mematahkan segala dosa-dosa masa lalu. Kami mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan ataupun apapun yang mengikat tubuh jiwa mereka. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami yakin percaya Tuhan, melalui deklarasi iman mereka Tuhan, mereka menjadi Kristus, milik Kristus sepenuhnya. Dan nama-nama mereka sudah terdaftar di sorga di dalam nama Yesus. Dan kami yakin percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh, tertanam kuat di tempat ini, boleh melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga hamba berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang masih ragu-ragu untuk dibaptis Tuhan, berikan pengetahuan yang lebih lagi ya Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu kepada pribadi lepas pribadi, jamah mereka ya Tuhan. Sehingga mereka yang belum dibaptis boleh memberikan dirinya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Karena bukan kami yang memilih, Engkau yang memilih kami semua Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah Kau pilih menjadi anak-anak yang Kau kasihi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba sampai di sini Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri akan menjabarkan lebih dalam lagi kepada kami masing-masing anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah
saudaraku? Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan warta sepekan. Izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang terkasih ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini? Jika ada, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Ada satu jiwa di belakang, ada lagi? Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami mewakili segenap pekerja mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dan bertumbuh di gereja kita. Semoga di ibadah-ibadah kedepannya kita kembali dipertemukan, amin. Selanjutnya ibadat Jumat Agung akan diadakan di hari Jumat ini, tanggal 29 Maret 2024 jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes. Saya menghimbau untuk setiap kita, umat-umat Tuhan untuk datang kembali menghadiri ibadah Jumat Agung ini untuk mengingat atau merenungkan kebaikan Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Amin. Saya percaya kita semua akan hadir di Jumat Agung, amin. Amin. Dan selanjutnya untuk ibadah Paskah akan diadakan di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 seperti luar biasanya jam 10 pagi di tempat ini. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Hosea Hendy. Mari sama-sama kita hadir, kita datang di ibadah raya kita untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan berbarengan dengan ibadah Paskah ini akan diadakan juga ibadah sekolah minggu jam 10 pagi juga. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bagi setiap kita yang memiliki anak kecil, adik kecil yang ada di rumah, boleh dibawa ke tempat ini agar bisa bersama-sama mengenal Tuhan, bertumbuh di sekolah minggu gereja kita. Dan untuk selanjutnya, di ibadah raya minggu nanti akan diadakan juga diakonia bersama untuk berbagi ke panti asuhan Sinar Damai Sejahtera dan akan dilaksanakan setelah ibadah raya selesai. Bagi jemaat yang tergerak dan rindu untuk memberikan sumbangan atau memberikan bantuan, boleh berupa uang, sembako, pakaian yang layak, atau buku-buku ataupun mainan. Dan untuk kegerakan ini boleh menghubungi Saudara Joshua Sandi. Selanjutnya ibadah doa puasa akan dilaksanakan di setiap hari Rabu di tempat ini. Di jam 6 sorenya kita akan mengadakan buka bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung boleh sama-sama datang ke tempat ini jam 6 sore membawa konsumsi masing-masing. Dan di jam 7-nya kita akan mengadakan ibadah doa puasa. Dan FA juga doa malam akan diadakan digabungkan dengan ibadah doa puasa selama puasa berlangsung. Selanjutnya FA gabungan. Saya rindu mau bertanya dong, siapa yang udah join FA boleh lambaikan tangannya. Baik itu FA 1, FA 2, FA 3, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, banyak juga ya. Bagi yang belum join, langsung join. Kita ada 3 FA, ada FA 1, FA 2, dan FA 3. Boleh menghubungi aser-aser yang bertugas. FA gabungan akan diadakan di hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024. Jadi di minggu ini nanti Bipro ditiadakan, diganti ke FA gabungan. Dan FA gabungan akan diadakan di tempat ini, di gereja kita tercinta di jam 7 malam. Dan akan ada acara potluck atau makan bersama di gereja. Jadi nanti masing-masing dari FA akan diinfokan sama ketua FA-nya untuk membawa konsumsi ke tempat ini dan kita bakalan makan-makan bersama di sini dan bersuka cita bersama. Semua siap? Semua akan hadir di FA gabungan? Amin. Yang belum join FA akan gabung di FA, amin. Amin, haleluya. Selanjutnya, untuk pengumuman selanjutnya, seperti luar biasanya sudah diumumkan berkali-kali ya, kita akan mengadakan retreat dengan tema My Family di tanggal 11 sampai 13 April dan berlokasi di Bukit Lawang. Dan untuk ini kita memiliki 2 paket harga. Yang pertama paket trekking 340.000 per orang dan yang non trekking 260.000 per orang. Dan harga ini sudah include dengan penginapan, konsumsi,
dan juga transportasi. Jadi bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin ikut bersama-sama kita retreat, boleh mendaftar menghubungi Saudari Tiffany atau usher-usher yang bertugas. Dan untuk panjar boleh memanjar dengan harga Rp100.000 dan pelunasannya sebelum tanggal 31 bulan ini. Semua ikut ya, amin. Amin. Untuk pengumuman yang terakhir, tidak lupa saya menghimbau kita semua untuk memfollow up atau mengikuti setiap akun sosial media gereja kita, baik itu akun Facebook, TikTok, YouTube maupun Instagram, agar kita tidak tertinggal informasi seputar daripada gereja kita. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua, di mana persembahan ini kita tujukan untuk pembangunan rumah ibadah kita. Mari kita memberi dengan segenap hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan, buat sukacitamu, buat firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan Bapak sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami tahu ibadah kami boleh berjalan dengan baik, itu semua karena seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah sampaikan firman. Biarlah firman itu boleh berbuah di dalam setiap hidup kami, menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman, Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan boleh pakai dimanapun Tuhan inginkan, boleh menjadi berkat kepanjangan tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati hidup hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap hidupnya Bapa, dan juga keluarganya Tuhan. Tutup bungkus Tuhan, kami percaya, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah hanya anugerah-Mu yang tercurah di dalam setiap hidup hamba-Mu ini Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan Yesus memberikan korban persembahan kami yang kedua, di mana persembahan ini kami tujukan untuk gereja kami tercinta Bapa. Biarlah pembangunan gereja ini Tuhan Yesus boleh cepat selesai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, menjadi rumah ibadah yang diberkati Tuhan, menjadi rumah ibadah yang dimana Tuhan boleh tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan ini Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya semua yang kami perlukan, semua yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Kami rindu memberi dengan segenap hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku.
Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus atas waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga hari ini kami bisa beribadah dengan segenap hati. Kami serahkan semua yang ada pada kami dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap apa yang ada dalam hidup kami kembalikan untuk-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk yang membawa firman. Biarlah Tuhan memberkati Pak Jo. Biarlah apa yang dia layani, apa yang dia cita-citakan, biarlah Tuhan melihat semakin heran lagi berkat Tuhan untuk beliau. Biarlah Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk Pak Gembala, tempat ini Tuhan, berkati dia Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan, biarlah dia bisa melayani di tempat ini, membimbing domba-domba-Mu Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu dia bisa melayani dan memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Berkati juga untuk keluarganya, anak istrinya yang mendukung pelayanan Tuhan, berkati ya Tuhan. Biarlah apapun usaha yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami doakan juga Tuhan untuk pembina, Pak Pembina, Pak Simon Yobadahulu dan Pak Jo. Engkau berkati Tuhan dalam pembinaan mereka di gereja-gereja. Biarlah apa yang telah Engkau teruskan untuk mereka ini, mereka teruskan lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, membina setiap hamba Tuhan dan jemaat-jemaatnya Tuhan. Biarlah di dalam setiap pelayanannya Tuhan, Engkau buka jalan dan Engkau yang akan memberikan yang terbaik ya Tuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan untuk gereja ini, berkati gereja ini Tuhan dalam masa pembangunan, dalam masa renovasi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati gereja ini. Apapun itu sesuai dengan jalan Tuhan, Tuhan memberkati. Engkau akan melihat, Engkau akan mengirimkan donatur-donatur untuk penyelesaian gereja ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya, kami satu hati. Kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan setiap jemaat-jemaatnya Tuhan. Jemaat yang akan bertumbuh, kami yakin percaya secara kualitas. Kami tahu Tuhan Engkau sanggup dan Engkau mampu ketika kami berseru dan berserah kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, jemaat yang ada, jemaat yang hadir, Engkau berkati Tuhan secara luar biasa. Mereka telah meluangkan waktu untuk datang mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap apa pergumulan yang mereka sampaikan, biarlah Tuhan mendengar. Bahkan yang belum tersampaikan, yang masih tersimpan di dalam hati Tuhan, biarlah Engkau melihat dan Engkau akan menjawabnya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika orang benar berdoa dengan sungguh dan yakin, Tuhan akan menjawabnya ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun itu Tuhan, pergumulan-pergumulan, rencana, cita-cita kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang ada Tuhan, ada juga yang akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Berkati mereka Tuhan. Hari ini mereka akan melihat, mulai dari hari ini kami yakin dan percaya Tuhan semakin lebih dekat lagi dengan mereka. Mereka akan semakin menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat yang belum sempat hadir. Apapun kesibukannya, kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar ketika mereka ada pergumulan, ketika sakit, Engkau jamah bagian tubuh yang sakit, usaha untuk mendapatkan kesembuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk para hamba Tuhan yang ada melayani di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, mereka Engkau pakai, biarlah dimanapun nama Tuhan selalu mereka serukan ya Bapa. Para pelayan Tuhan yang ada di manapun Engkau berkati Tuhan, hati yang sungguh melayani Tuhan biarlah ada dalam mereka. Khususnya Tuhan, pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada hari ini,
khususnya di gereja ini Tuhan, pemain musik, WL, singer, aser, multimedia, pendoa syafaat, pembawa firman, kiranya Engkau mengganti Tuhan berkat-Mu secara khusus Tuhan, lepas pribadi Tuhan, setiap pergumulan kami yakin Tuhan, mereka telah mendahulukan Tuhan, usaha untuk menjadi pelayan Tuhan, ini adalah hal yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami percaya Tuhan melihat setiap pergumulan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Tapi kami tak lupa juga doakan Tuhan untuk setiap anak sekolah minggu yang ada. Dari kecil mereka telah mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kiranya semakin besar mereka lebih lagi mengenal Engkau, semakin mengerti. Berikan hikmat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih. Tak lupa kami doakan bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa negara kami bisa menjadi bangsa yang menjadi contoh untuk negara yang lain. Bangsa yang aman ya Bapa. Pemerintahan dari presiden sampai RT RW Engkau berkati ya Bapa. Anak Tuhan khususnya yang duduk dalam kursi pemerintahan berkati, pakai secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kota Medan, kemanapun kami melangkah dengan aman. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk setiap ibadah-ibadah yang ada di gereja ini, ibadah raya, ibadah FA, ibadah puasa, dan ibadah Bipro dan lain-lainnya Tuhan. Engkau berkati semakin lagi menjangkau jiwa Tuhan. Ketika ada jiwa yang haus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mencari-Mu Tuhan. Pakai kami anggota di jemaat ini Tuhan, biarlah kami bisa berbuah ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Ini kami Tuhan, masih banyak doa yang belum kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahuinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kakiku takkan goyah, kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Aku wajah-Mu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, beserta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya.